Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kami ya sudah hadir di INH, International Networking for Humanitarian. Ya. Jadi kebetulan di sebelah saya ini ada Pak Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Kita senang beliau, alhamdulillah selamat ya Tat ya. Alhamdulillah. Jadi langsung to the point nih Pak Ustadz. Kedatangan kita ke sini nih mau menyerahkan dana titipan dari teman-teman semua. Yang alhamdulillah berjumlah sekarang ini Pak Ustadz 102.500.000 rupiah. Kemudian ini uang tunainya, ini bukanya gimana John? Ya, ada di oh ditarik ya. Nanti. Nah ini saya serahkan langsung ke Pak Ustadz. Bismillah. Ini titipan dari teman-teman semua. Ini aku nggak bisa hitungan ya? Ya mau dihitung nggak apa-apa. Untuk habis durasi ini. Yang penting sudah diterima. Nanti insya Allah nih ini trip pertama ya. Ini trip pertama nih Pak Ustadz nih. Jadi nanti yang gelombang 2-nya kemarin kita dapat titipan. Jadi salah satu hamba Allah lah di Jakarta. Koleksinya 27 unit tuh diserahin ke kita. 27 unit apa? Senapan angin. Ya, itu buatan lokal dan buatan impor, ada beberapa merek gitu. Nah, beliau minta saya dan tim ini untuk direkondisi dulu karena kan selama ini cuma jadi pajangan. Setelah itu dijual, hasilnya berapapun hasilnya itu nanti akan disumbangkan semua ke sini insya Allah untuk ke Palestina, ke warga Gaza khususnya. Perkiraan kita sih nilainya 120 sampai 150 juta insya Allah. Ya barangkali nanti juga menyusul bukan cuma senapan ya. Dari teman-teman yang lain yang kemarin kita close soalnya nih, ini kita close dulu ya. Kita harus bulletin dulu angkanya supaya ini bisa cepat-cepat diserahin gitu Pak Ustadz. Nah mungkin Pak Ustadz ada yang bisa disampaikan nggak ke teman-teman? Silakan. Jadi pertama saya ucapkan welcome, selamat datang di kantor kita yang sederhana ini, INH di Bogor. Dua, saya ucapkan juga jazakallahu khairan untuk para donatur, orang-orang baik yang sudah berkontribusi, berperan. Memang ini momennya kita sudah terlalu lama terdiam kan. Jadi saya senang melihat umat mulai kembali kepeduliannya gitu ya. Kemudian mulai tergerak lagi, dan saya doakan semoga ini menjadi amal jariah buat siapa yang berdonasi dan menjadi pemberat timbangan kebaikan amal insyaallah. Amin. Pemberat timbangan amal kebaikan. Ya, sehingga ini menjadi wasilah, menjadi saksi bahwa kita telah berbuat, tidak hanya kita menonton. Tapi mohon sabar ya, bantuan-bantuan ini nggak bisa kita salurkan secara langsung sekarang ini karena kondisinya betul siap ya tidak memungkinkan. Ada gencatan senjata sekarang sedang terjadi hari ini ya, mulai hari ini 4 hari. Itu semua dimaksimalkan untuk memasukkan barang-barang bantuan. Jadi sekarang tuh banyak, ada mungkin ribuan kontainer bantuan logistik yang masih ngantri di belakang di Mesir itu ya. Semoga ini bisa segera disalurkan. PR kita itu akan lebih besar nanti ketika recovery. Ketika program pembangunan ulang, rekonstruksi. Di situ akan sangat dibutuhkan tenaga kita, kepedulian kita, dan yang pasti materi kita akan sangat diharapkan sekali karena Gaza ini sudah porak-poranda, semua sudah dihancurkan, infrastruktur sudah benar-benar hancur lebur. Dan itu perlu bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun untuk kita bisa mengembalikan Gaza pada wajahnya yang semula. Seperti itu. Juga rehabilitasi dari anak-anak ya, korban perang ya. Pasti. Jadi rehabilitasi itu ada 3. Kalau kita pertama rehabilitasi psikologi ya. Jadi namanya trauma healing pasca perang. Ini target utamanya anak-anak dan wanita. Kemudian rehabilitasi bangunan, rekonstruksi. Kemudian rehabilitasi tenaga isinya energi. Jadi kan sumber-sumber listrik gitu ya, gas. Iya, karena itu kan nggak langsung bisa diperbaiki, itu perlu waktu lama. Kita rencana mau mengadakan namanya program
instalasi solar panel. Solar panel, Biar bisa segera dimanfaatkan lah orangnya kayak itu. termasuk jaringan internet mungkin ya? Ya, internet itu semua kalau udah ada listrik insya Allah bisa. Sebenarnya itu yang kita fokuskan listrik ini agar mereka bisa beraktivitas dengan listrik itu. Tapi menurut Ustadz nih ini kan Palestina ini kan posisi kayak belum merdeka gitu ya. Jadi statusnya masih belum merdeka lah. Iya. Nah, kalau dalam apa pendapatnya Ustadz nih, insya Allah nggak Palestina bisa merdeka, diakuin sama dunia? Semua pihak di dunia internasional hari ini, mereka juga sebetulnya membaca keresahan yang sama. Di satu sisi mereka melihat Gaza ini akan terus diagresi, Palestina akan terus dijajah. Di sisi lain, Israel pun juga akan terus ketakutan karena ancaman-ancaman dari para pejuang Gaza. Jadi mereka berpikir solusinya oke lah. Harusnya solusi yang paling real saat ini adalah solusi dua negara. Jadi dua negara, iya. Israel tetap berdiri, kemudian Palestina juga harus berdiri gitu ya? Iya, jadi secara independen. Jadi ada bandaranya, ada pelabuhannya, ada pintu perbatasan dibuka normal 24 jam, permanen itu kan. Kemudian juga ada kepolisiannya, militer, jadi benar-benar sebuah negara. Padahal sekarang ini kan bukan negara. Sekarang Palestina nggak punya apa-apa, nggak punya bandara, nggak punya pelabuhan, ya perbatasan tutup, kemudian juga nggak punya tentara juga, karena mereka di bawah jajahan. Makanya kalau misalnya untuk menyelesaikan semua ini, ya harus ada negara Palestina yang berdiri. Mungkin sebagian dari kita menganggap nggak adil dong. Gimana kita bisa membiarkan negara lain juga berdiri? Memang kalau kita baca secara sederhana, kacamata sederhana, memang nggak ada yang mau solusi dua negara itu harusnya bukan sebuah solusi kan, harusnya semua harus keluar. Tapi untuk kondisi saat ini, ya kita nggak bisa juga terlalu berpikir idealis. Israel keluar semua, Palestina balik semua, nggak mungkin kan? Nah, jadi untuk sementara para pejuang Gaza pun mereka sepakat, oke, kita buat dulu negara Palestina yang merdeka. Itu bisa menjadi batu loncatan ke depannya. Tapi wilayahnya gimana? Yang sekarang kan udah tergerus habis nih Palestina, ya, makin kecil. Ketika kita solusi negara, artinya solusi negara. Pembagian wilayahnya harus jelas dari PBB gitu ya? Iya, sesuai dengan kesepakatan tahun 67. Oh, oke. Tahun 1997 kan sudah ada kesepakatan tuh, Gaza, Barat itu luasnya itu akan dijadikan sebuah negara. Jadi dikembalikan lagi gitu ya ke posisi tahun 67 tadi. Betul. Iya, itu yang kita tuh mikirnya di situ sebenarnya. Ya kalau memang berdiri dua negara, Palestina dengan kondisi sekarang kan kecil, ada nggak jaminan mereka nggak diagresi lagi? Nah, yang paling penting kan itu. Sebenarnya sih kota kecil nggak ada masalah gitu kan, kayak misalnya Brunei juga kan kecil gitu kan, Singapura juga kecil. Yang penting kan ada keamanan, jaminan keamanan ya. Mereka bisa hidup normal, nggak ada agresi militer, tidak dijajah, tidak ditindas, tidak tiap hari itu ada warganya yang dibully gitu kasarnya kan. Betul. Akses juga penting. Tapi menurut Ustadz itu bisa terjadi insya Allah ya? Insya Allah, saya optimis ya. Optimis ya? Karena semua suara sudah menyatu bersatu ke arah situ. Ya, jadi harus ada negara Palestina yang berdaulat. Itu. Amin. Mudah-mudahan segera terwujud ya. Amin. Dan teman-teman ini ya kan tadi sudah dengar sendiri Pak Ustadz juga menyampaikan yang paling mahal biayanya nanti itu bukan sekarang, tapi pada saat recovery. Jadi recovery bangunan dalam bentuk infrastruktur, kemudian recovery dari sisi humannya sendiri ya, baik bantuan makanan, minuman, kesehatan, belum lagi rehabilitasi untuk korban-korban perang ya, terutama anak-anak dan wanita ya. Itu yang membutuhkan biaya paling banyak, Ustadz. Dan kita sih berharap nih Pak Ustadz nih, teman-teman juga yang nonton ini barangkali nanti hatinya tergugah. Jadi ini Palestina nggak berhenti sampai sekarang nih bantuannya. Perjuangan kita masih panjang. Ini bukan lari sprinter kan, lari jarak pendek gitu. Ini maraton ya. Ya, Pak Ustadz mungkin ada lagi mau disampaikan ke teman-teman? Ya, itu aja. Kita jaga terus semangat ini. Kuncinya di satu kata, totalitas. Totalitas. Ya. Ketika negara-negara Eropa Barat ini, negara-negara Barat ini totalitas mendukung penjajahan, dan mereka nggak malu, mereka kirim senjata gitu kan, kirim materi, semua dikirim untuk membantu pembantaian di Gaza. Kalau kita ini kadang masih malu-malu, kita masih nggak total. Betul. Ya, maka totalitas ini harus kita jaga.
total dalam hal tenaga kita berikan yang terbaik untuk Palestina, harta kita yang terbaik untuk Palestina, dan yang pasti apa waktu dan durasinya total ya, karena penjajahan itu tidak berhenti sampai ketika serangan selesai, enggak, mereka akan terus men-teror selama penjajahan masih ada, dan tugas kita adalah totalitas dan konsisten selama Palestina belum merdeka. Jangan alihkan pandangan kita dari Palestina. Termasuk kita kalau di Indonesia tuh mungkin cywar ya, jadi perangnya via media ya. Iya. Boykot gimana Pak Ustadz? Boykot itu paling penting itu hal paling menurut saya paling strategis untuk saat ini. Efektif sekali. Kenapa? Orang-orang Yahudi yang ada di Israel hari itu bukan Yahudi asli, bukan Yahudi original. Mereka itu namanya Yahudi Ashkenazi. Yahudi yang asalnya itu adalah orang Eropa yang memiliki ideologi sekuler. Dan orang sekuler itu Tuhannya apa sih? Duit. Ketika kita memboikot, kita menyerang duit mereka. Ketika kita menyerang duit mereka, kita menyerang Tuhan mereka. Dan mereka akan lemah kalau kita serang dari arah situnya. Jadi teman-teman tuh lurusin niat, tetap ya kita berusaha untuk boikot semaksimal mungkin ya Tat ya. Terutama produk-produk yang afiliasinya tuh ke Israel dan Amerika nih sekarang nih. Ya kita juga udah mulai belajar sih Ustadz. Yang dulu kita nggak peduli kan, jadi sekarang kalau kita belanja aja nih, saya sama istri nih, pilih dulu, ini buatan mana nih, ini masuknya kemana nih, gitu. Memang sih, ya istri juga ngeluh-ngeluh juga nih Tat nih, gue biasa pakai ini jadi nggak pakai gitu kan. Tapi memang kita harus berkorban Tat ya. Pengorbanan kita tuh segini ya, dibandingin sama saudara-saudara kita di Palestina jauh ya, Masya Allah. Oke teman-teman, jadi udah dengar sendiri ya. Hari ini alhamdulillah saya dari tim Mirabelco mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih atas bantuan teman-teman, support, terutama doa. Kemarin kegiatan kita lelang juga disupport penuh, dalam 2 jam barang habis. Ya, kita harapkan nanti sesi 2-nya 27 unit senapan ini juga bisa terjual habis dengan angka yang kita harapin di atas bottom down-nya kita. Gitu. Karena nanti juga itu bukan keuntungannya. Jadi kemarin ada yang ngomong miring tuh Tat. Lu cuman bagi hasil keuntungannya doang kan ke Palestina, bukan semuanya lah. Jadi bukan hasil keuntungannya sebagian disumbangkan, bukan, hasil penjualan 100% akan disumbangkan untuk Palestina, intinya begitu Pak Ustadz. Nah sekalian saya juga mohon doa nih Pak Ustadz, mohon doanya mudah-mudahan apa yang kita lakuin di sini juga mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian urusan kita nih dipermudah untuk bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina, gitu Pak Ustadz. Jadi teman-teman, saya rasa segitu aja. Ini dokumentasinya juga sudah cukup jelas. Insya Allah kita akan ketemu di sesi keduanya nanti dalam penggalangan dana untuk Palestina sebanyak 27 unit senapan angin lokal dan import yang kita lelang, jual, dan hasilnya nanti insya Allah akan kita serahkan lagi ke sini. Ya, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.